Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita bertemu dalam perkuliahan manajemen mutu peternakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengendalian mutu. Mungkin kalian lebih sering mendengar dalam istilah bahasa Inggris, yaitu quality control atau sering disebut QC. Nah, pengendalian mutu atau quality control adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Tujuan perusahaan menjalankan pengendalian mutu adalah untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang fleksibel, menjamin agar pelanggan merasa puas, investasi bisa kembali, serta perusahaan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Nah, ini terkait mengapa perusahaan atau unit usaha itu melaksanakan quality control. Nah, kegiatan penjaminan mutu mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu. Nah, jadi pengendalian mutu itu adalah penerapan atau menerjemahkan dari rencana mutu yang sudah dibuat. Apa saja rencana yang sudah dibuat? Ya, itu terkait manajemen yang menentukan. Kita mau menentukan mutu kualitas yang kita inginkan seperti apa. Standar proses yang kita inginkan seperti apa. Nah, lebih lanjut, rangkaian kegiatan ini terdiri dari pengujian pada saat sebelum dan sesudah proses produksi yang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan mutu. Nah, jadi rencana mutu itu dibuat oleh perusahaan dan quality control itu yang menerapkannya atau yang mengendalikannya, sehingga semua rangkaian proses produksi yang ada di unit tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Sebagai contoh, waktu, misalnya waktu. Sebuah pabrik pakan itu mensyaratkan waktu bongkar muat satu buah truk yang memuat jagung itu 10 menit misalnya. Itu dihitung. Oh, truk ini masuk, bongkar 10 menit, kemudian harus keluar. Pada saat lebih dari 10 menit berarti proses yang ada di situ sudah tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Nah, itu terkait waktu. Kenapa? Karena pada saat lebih dari 10 berarti ada yang salah gitu. Ya, di mana salahnya? Ya, misalnya tukang bongkarnya kurang. Nah, ini yang perlu dipastikan. Nah, jadi standar bongkar muat satu buah truk 10 menit itu bisa dijamin. Dan akhirnya si perusahaan itu bisa menghitung dalam 1 jam itu 5 truk bisa dibongkar. Dalam 8 jam 40 truk itu bisa dibongkar. Nah, seperti itu contoh-contoh terkait standar proses berkaitan dengan waktu. Yang lain bagaimana? Sama selanjutnya, ternyata bahan baku tersebut misalnya jagung. Sebelum dibongkar, jagung itu disampling dulu. Berapa kadar air yang ada pada jagung tersebut. Si pabrik
menetapkan bahwa kadar air jagung yang dapat dibongkar di gudang, misalnya kadar airnya 15%. Nah, sampling dilakukan, kemudian diuji. Waktu pengujian tidak boleh lebih dari setengah jam. Nah, ini juga sama, karena semua terkaitan dengan proses yang sudah ditetapkan oleh rencana mutu tadi di depan. Nah, itu contoh baik terhadap kualitas berdasarkan waktu, berdasarkan standar. Jadi semua itu kita yang menentukannya. Ini tanggung jawab quality control atau pengendalian mutu ya. Bagian quality control itu yang pertama mendokumentasikan inspeksi. Inspeksi ini pemeriksaan dan juga tes pada satu produk perusahaan. Ya, seperti tadi, kalau bahan baku dites kadar proteinnya berapa, kadar jagung standar masuk, kadar airnya berapa, seperti itu ya. Kemudian menganalisis, memantau, kemudian menguji, serta meneliti seluruh produk. Kalau tadi kita bicara di input, di output juga QC bertanggung jawab. Ini contoh kita masih cerita tentang pabrik pakan ya. Nah, jagung kadar air sekian. Nah, kemudian meneliti seluruh produk. Dihasilkan produk itu pakan ayam. Nah, pakan ayam ini juga harus menjadi tanggung jawab QC di bagian output. Nah, jadi QC ini bertanggung jawab terhadap semua proses mulai dari input hingga output. Di output bagaimana? Ya dites juga. Kadar pakan ini memenuhi standar nggak? Kandungan proteinnya berapa? Kadar airnya berapa? Karbohidratnya berapa? Semua dites sebelum disimpan. Ya, setelah disimpan siap didistribusikan, jangan sampai tidak memenuhi standar. Kemudian selanjutnya tanggung jawabnya itu merekomendasikan terhadap suatu perusahaan agar melakukan pengolahan ulang pada setiap produk yang akan memiliki kualitas yang rendah. Nah, contohnya begini, begitu produk pakan ayam tadi sudah dihasilkan, dites, pengetesan sebelum di packing ya, ternyata kadar proteinnya tidak memenuhi standar kita. Kadar proteinnya itu 18% untuk pakan finisher, tapi ternyata kadar protein yang dicapai dalam satu batch itu masih 17, berarti kurang 1. Ya sudah, satu batch satu putaran proses itu ya harus diulang, sehingga produk tersebut nanti outputnya betul-betul bisa minimal 18%. Nah, kalau itu semua dilakukan berdasarkan poin inspeksi, dokumentasi ekspresi, kemudian analisis, memantau segala macam, ketahuan nanti ini kurangnya di mana, ada yang salahkah, ada yang mana, nah itu ketahuan ya. Jadi kalau ternyata hasilnya rendah, ya kita ulang prosesnya. Kemudian memonitoring suatu proses dalam pembuatan produk. Ya, sudah Bapak katakan bahwa QC bertanggung jawab mulai dari input sampai dengan output. Jadi salah satu tugasnya adalah memonitoring suatu proses dalam pembuatan produk. Kemudian melakukan sebuah verifikasi terhadap kualitas produk. Nah, ini hampir sama ya. Kalau tadi sudah sebelum di packing produknya, kalau verifikasi ini bahannya ini sudah selesai, sudah jadi, siap dipasarkan. Itu beda-beda tempat, titik-titik pengambilan sampelnya beda sesuai dengan kondisinya. Kemudian memantau sebuah perkembangan seluruh produk yang diproduksi. Nah, kemudian memastikan setiap barang yang telah diproduksi telah memiliki kualitas yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Ini bacanya standar ya, memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti tadi sudah Bapak jelaskan, kalau standarnya 18% protein, nggak masuk ya diulang. Nggak boleh bahan-bahan yang kurang itu keluar. Nah, itu
tanggung jawab QC. Melakukan berbagai analisis serta mendokumentasikan sebuah produk yang dapat digunakan kembali sebagai referensi mendatang. Nah, ini tugasnya adalah mendokumentasikan. Tanggung jawab QC itu ya putarannya hanya seperti itu. Dokumentasi sebagai basis data yang digunakan untuk memberikan referensi pada masa yang akan datang. Jadi sebagai QC itu ya harus teliti, ya, hafal standar dan lain-lain. Yaitu tanggung jawab pengendalian mutu. Kemudian tujuan quality control atau tujuan dari pengendalian mutu. Yang pertama, memberi sebuah kualitas atau quality product dan aktivitas kerja. Nah, ini kualitas, kita bicara kualitas sudah ya. Kemudian mengontrol biaya. Kalau orang produksi sering-sering salah harus diulang-ulang, itu biayanya akan membengkak, ya kan? Waktu dan tenaga juga itu. Makanya QC harus memastikan bahwa ini dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks yang lain, itu QC juga berkaitan dengan ketepatan dalam penyampaian atau delivery. Nah, ini kalau sudah produk, proses pengiriman, segala macam, waktunya, jumlahnya, ini di yang lalu juga sudah kita bahas ya. Menjamin suatu keselamatan atau safety, environment, dan juga ramah lingkungan. Environment ya, ini kurang N. Memenuhi suatu keinginan customer terhadap suatu produk dan service. Ya, quality control ini tidak hanya melulu terhadap produk, service juga gitu loh. Pernah masuk kita ya di Bandar Lampung ini, di rumah makan Sambal Alu. Nah, itu ada standar service ya, standar pelayanan yang mereka buatkan. Nah, itu tergantung manajemen masing-masing. Ayo, siapa yang bisa menjawab bagaimana standar pelayanan di Sambal Alu pada saat kita masuk? Ya, coba yang belum masuk ya segera masuk sehingga tahu bahwa mereka punya karakteristik sendiri ya. Silahkan dicoba, nanti kalau yang belum bisa menghubungi Bapak ya. Kemudian menghasilkan sebuah kualitas produk yang sangat baik dan ramah lingkungan. Ini tujuan dari quality control. Sama, quality control memiliki fungsi membantu dalam membangun pengendalian mutu pada berbagai titik dalam proses produksi, memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengendalian, meneliti cacat yang terjadi dan membantu memecahkan masalah mutu selama produksi, melaksanakan pengendalian mutu terhadap bahan yang diterima, mengoperasikan laboratorium uji untuk melaksanakan uji dan analisa. Ini fungsi dari pengendalian mutu atau quality control. Selanjutnya, mengorganisasikan inspeksi pada setiap tahap proses dan titik bila mana diperlukan, titik pengecekan bila mana diperlukan. Melaksanakan inspeksi akhir untuk menilai mutu produk akhir dan efektivitas pengukuran pengendalian mutu. Memeriksa mutu kemasan. Nah, ini kemasan juga. Barangnya bagus, kemasannya rusak ya nggak masuk. Jadi terkait produk itu semua yang keluar dari pabrik itu baik produknya maupun kemasannya itu harus dipastikan ya. Kemudian melakukan uji untuk mengukur dan menganalisa produk yang diterima akibat tuntutan konsumen. Ada produk-produk tertentu yang konsumen menuntut ya, misalnya ternyata ini kenapa saya kasih pakan ini kok pertumbuhannya kurang baik. Nah, mungkin betul di satu sisi protein sudah masuk segala macam, mungkin ternyata apa yang bisa mengalami perubahan itu ya komponen bahan baku lainnya. Nah, ini bisa ya.
Kemudian memberikan umpan balik data cacat dan tuntutan ini kepada bagian rekayasa mutu. Jadi pekerjaannya memang luar biasa. Produk yang keluar cacat, tidak bisa ini, ya kita perbaiki lagi. Ini langkah-langkah dalam penjaminan mutu. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam meneliti penjaminan mutu yaitu harus benar-benar mengerti serta dapat memahami keadaan baik kelemahan ataupun kelebihan yang ada dalam diri sendiri. Nah, ini self-correction sebagai sebuah perusahaan itu bisa mengetahui kelemahan ataupun kelebihan yang ada pada perusahaan itu. Nah, kalau itu sudah bisa, berarti tahapan quality control itu bisa diteruskan. Kalau dia tidak bisa memahami kekurangan dan kelebihan, ya kita nggak bisa memperbaikinya, gitu loh. Ya, jadi ini self-correction yang pertama. Selanjutnya, mampu mengurangi berbagai kesalahan pada diri sendiri. Kita mau jadi baik atau enggak? Nah, kan itu permasalahannya. Ya kan? Kalau kita mau jadi baik, ya kita harus memperbaiki diri sendiri, bukan orang lain yang memperbaiki kita. Itu konsepnya. Jadi kita harus mampu mengurangi berbagai kesalahan pada diri sendiri agar kita mampu bangkit, mampu bersaing, ya. Nah, kemudian setelah menemukan penyebab dari masalahnya, ambil dari penyebab nomor 1 dan 2, buang penyebab nomor 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, ini apa? Kita harus bisa menemukan penyebab utama dari masalah yang timbul. Nah, kalau kita nggak bisa mengidentifikasikan penyebab utama, ya kita nggak bisa memperbaikinya. Makanya tugas quality control itu ya memang butuh orang yang teliti dan memiliki kemampuan yang tinggi. Nah, ini lagi, jangan hanya melihat hasilnya saja, tapi cek atau periksa terlebih dahulu satu persatu prosesnya. Nah, jadi nggak bisa ini orang quality control terima laporan, Pak, proses sudah berjalan dengan baik. Oke, siap. Nah, nggak jadi. Mereka punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Jadi nggak bisa dilewatkan setiap proses yang terjadi, ya harus ada data dan laporannya. Ya, selanjutnya yaitu tadi, cek dan yakinkan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan produk dan data. Nah, jadi dari data yang ada kita cek munculnya produk ini seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat, oh ini kurangnya di sini, oh ini terjadi kesalahan di titik ini, oh ini terjadi blank spot di sini. Nah, seperti itu ya. Lakukan sebuah pengamatan pada nilai rata-rata dari hasil data, karena bisa saja terjadi ketidakseimbangan pada suatu nilai rata-rata. Nah, ini kita kadang beranggapan nilai rata-rata sudah baik, padahal ketidakseimbangan ini terjadi karena sebaran, betul. Karena 1-2 angka pencilan rata-rata bergeser. Nah, ini juga kita harus memeriksa data tersebut sebarannya bagaimana. Keseimbangan data juga perlu kita perhatikan. Nah, itu di statistik sebenarnya sudah dipelajari terkait dengan sebaran normal. Ya, jadi kita belajar statistik itu tidak hanya untuk ke metode penelitian, rancop, dan lainnya, tapi itu bermanfaat buat semuanya. Jangan hanya melakukan sebuah penyelidikan, tapi juga hasil penyelidikan tersebut dicek satu persatu. Ya, ini seperti awal. Ya, sebagai bagian QC kita nggak boleh terima beres laporan, tapi memang tugas kita adalah meneliti dengan detail setiap proses yang terjadi di unit usaha kita.
Ya, oke. Selanjutnya, cara bekerja serta urutan dalam bekerja. Jangan hanya disampaikan secara lisan, tapi sampaikanlah dalam satu bentuk tulisan. Nah, kenapa bentuk tulisan? Pada saat kita berkomunikasi, tidak semua orang dapat memahami dengan baik secara lisan. Akan tetapi dalam bentuk tulisan itu akan lebih mudah dipahami bagi orang lain. Terkait apa ini? SOP, kan gitu, standar operasional prosedur. Yang seperti ini kalau kita omongin panjang lebar segala macam cuma diingat aja, tapi akan sulit dikerjakan. Makanya harus kita buatkan dalam bentuk tulisan. Ya kan? Kalau di jurusan itu ada itu SOP yang baru. Setiap masuk gedung jurusan peternakan, semua wajib mencuci tangan, menyemprot tangan, kemudian dan mengecek suhu. Nah, itu SOP yang baru. Tapi kalau di jurusan tidak semuanya melaksanakan SOP itu dengan baik. Nah, ini jadi perhatian juga ya buat kalian yang ke jurusan. Kalau di perusahaan, kalau SOP itu tidak berjalan, tidak diikuti, saya yakin kalian semua akan mendapat teguran dengan keras. 1 kali, 2 kali dibiarkan, 3 kali dipecat, dimutasi, ya. Makanya harus ikut SOP yang telah ditetapkan. Dari sekarang mulai belajar disiplin, ya. Kalau melihat sesuatu yang tidak normal, segera lakukan sebuah action. Nah, misalnya apa? Stop mesin, mesinnya diberhentikan, hubungi bagian maintenance, dan segera cari penyebabnya, serta lakukan tindakan-tindakan perbaiknya. Nah, ini kalau di perusahaan. Kalau di kita gimana? Kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu contoh-contoh ya. Begitu mati lampu, saklar kita harus segera pindahkan ke saklar generator. Kemudian kita menghidupkan generator sehingga perkuliahan di jurusan dapat tetap berjalan dengan baik. Nah, itu misalnya kalau di jurusan sudah ada generator listrik. Kalau belum, ya mati lampu, kita bubar, ya kan? Dan ini yang paling penting sebagai tanggung jawab QC. Jangan sampai sebuah kesalahan yang sama terulang kembali. Nah, pepatahnya kan ada. Jangan seperti keledai jatuh di lubang yang sama. Ya, kalau sampai kesalahan yang sama berulang kembali, tugas kalian sebagai QC itu dapat dikatakan tidak berhasil, tidak berjalan dengan baik. Ya, itu tentang QC. Nah, ini ada upaya-upaya teknis terkait dengan QC. Apa? Dokumentasikan sistem mutu. Nah, sistem mutu ini standar yang harus kita punya, ya. Standar apa? Ya, standar proses, standar kualitas, standar produk, dan lain-lainnya. Itu standarnya banyak itu kalau kita ini. Kalau kita bicara di pabrik pakan, wah standarnya banyak banget, ya. Nanti kalian bisa gabungkan dengan industri pakan itu. Wah, banyak sekali SOP, standar mutu yang diterapkan. Kemudian pengendalian rancangan. Ini rancangan, kalian punya rancangan, rencana, ya. Kemudian pengendalian di bidang dokumen. Ini juga ada banyak dokumen yang harus dilengkapi, mulai dari hasil tes kadar air, hasil tes bahan baku, tes produk, segala macam harus ada dan bisa diakses dengan cepat, ya. Kemudian pengendalian pembelian. Nah, ini purchasing. Punya juga itu standarnya.
kita nggak boleh banyak-banyak stok jagung. Stok jagung di gudang itu maksimal 500 ton. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa ngatur pembelian, ya kan? Nah, itu contoh-contohnya. Pengendalian produk yang dipasok pembeli, sama contohnya ya. Kita beli harus sesuai dengan yang kita butuhkan, kita beli harus sesuai dengan kemampuan gudang. Nah, kita beli utamanya barang-barang yang fast moving. Nah, itu contohnya. Dan yang terakhir, identifikasi produk dan kemampuan telusur. Nah, apa maksudnya? Semua proses itu bisa kita periksa kalau ada dokumennya. Makanya kemampuan telusur atau bahasa Inggrisnya ini traceability itu harus jadi kata kunci dalam kegiatan-kegiatan teknis dalam pengendalian mutu. Kenapa? Kalau itu tidak bisa ditelusuri dengan baik, kita nggak tahu nanti salahnya di mana gitu loh. Ini pakan ini dihasilkan jadi jelek, ini salahnya di mana ini? Proses mixing 1 jam oke. Standar bahan baku yang masuk oke. Semuanya oke. Begitu ditelusuri ternyata kadar airnya tidak oke di awal. Nah, itu contohnya. Jadi pada saat kita punya dokumen, itu kita bisa menelusuri, kita bisa tahu. Nah, misalnya lagi, input bahan baku sudah oke, kualitas memenuhi standar. Bahan baku disimpan, oke. Nah, begitu di mixer, waktu oke. Ya kan? Tapi kenapa produk sampai di tangan konsumen tidak oke kualitasnya? Konsumen pada komplain. Ternyata begitu kita sudah tahu, oh, di gudang ada apa? Ternyata di gudang ada tikus, misalnya seperti itu. Nah, jadi kita tahu titik-titik mana yang menjadi titik kelemahan dan itu akan bisa kita perbaiki secepatnya, ya kan? Tanpa ada dokumen yang bisa kita telusuri, kita akhirnya nggak tahu itu di mana letak kekeliruan atau kelemahan atau kesalahan yang terjadi selama proses, ya. Nah, ini traceability dalam QC itu sangat penting. Kemudian pengendalian proses, inspeksi dan pengujian. Ini inspeksi, ini pemeriksaan ya. Ada yang diperiksa cara nyusunnya, kalau diuji di lab, nah, kualitasnya bagaimana. Ada juga inspeksi, pengukuran, dan peralatan uji. Ya, ini nih terkait apa tadi? Upaya-upaya teknis ya. Pemeriksaan dan status pengujian. Nah, ini pengendalian produk yang tidak sesuai. Nah, kalau tadi pabrik pakan, kita coba lari ke pabrik sosis. Terkait dengan pengendalian produk yang tidak sesuai. Pernah makan sosis itu? So nice, so good, dan lain-lain. Ya, ini bukan promo ini, tapi contoh. Ternyata kalau kita lihat ukuran dan kekenyalan itu sama yang sudah di tangan kita. Tapi di pabrik ada nggak? Ternyata ada di pabrik. Begitu dikemas, yang kempes, ujungnya cembung, ada yang kosong. Nah, produk ini mau dikemanakan? Kalau sudah begini, nah itu ada pengendalian produk yang tidak sesuai. Dikemanakan coba contohnya? Kalau sosis-sosis yang gagal produk ini, diproses ulang? Belum tentu. Kemana? Nah, ini bagian-bagian yang perlu kalian pelajari juga. Nanti kalau kalian kunjungan ke RPA atau proses produksi, kalian juga harus bisa tanyakan, bagaimana dengan produk yang tidak sesuai? Mau dikemanakan? Dibuang? Sayang. Nah, itu ya. Ada ternyata trik-triknya. Kemudian tindakan koreksi. Nah, begitu menghasilkan produk yang tidak sesuai, kita bisa tahu di mana titiknya tadi. Kalau kita punya kemampuan telusur, akhirnya kita harus perbaiki. Tindakan koreksi ini perbaikan yang dilakukan, ya. Kemudian yang lain, ini tadi yang kita bahas juga, penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman. Satu lagi yang tadi belum kita tekankan adalah pengiriman, ya.
Kalau penanganan di proses, penyimpanan di gudang, pengemasan juga, pengiriman. Ternyata kita sudah produk itu kita produksi dengan baik, dengan bagus, keluar masih bagus, proses pengirimannya itu tidak memenuhi standar. Kalau pakan misalnya masuk truk harus ditutup dengan terpal. Nah, SOP-nya begitu. Suatu saat ada truk yang tidak ditutup dengan terpal karena menganggap bahwa tidak akan terjadi hujan. Dalam perjalanan terjadi hujan walaupun sebentar, wus, kena air sedikit. Bagaimana pakannya itu? Ya pasti akan berubah. Nah, tapi si supir kan nggak tahu kondisi itu. Nah, itu juga jadi bahan buat kita. Oh, ternyata ada titik lemah juga di pengiriman. Nah, itu. Ya, jadi semuanya itu adalah upaya-upaya teknis bagaimana kita mengendalikan mutu dari suatu produk yang kita hasilkan. Catatan-catatan mutu, nah ini udah dokumentasi tadi ya. Audit mutu internal, pelatihan dan motivasi. Kenapa pelatihan dan motivasi jadi penting? Ya, sebagai petugas quality control, kita harus selalu berusaha meningkatkan kemampuan kita dan juga motivasi. Kenapa? Rutinitas pekerjaan quality control itu tidak banyak dinamikanya, sehingga kadang kita kerja di bagian itu 2 tahun 3 tahun itu sudah jenuh, sehingga kita butuh upgrading melalui pelatihan, upgrading kemampuan kita gitu loh, terhadap sesuatu yang baru. Ya, itu tuh gambaran upaya-upaya teknis orang yang sering dilakukan oleh orang-orang QC. Ini tahapan pokok sebagai langkah proses pengendalian mutu. Nah, yang pertama, titik kunci adalah pengendalian biaya. Nah, ini cost control ya. Kemudian pengendalian produksi. Nah, biaya ini biaya apa aja? Ya, biaya produksi termasuk biaya karyawan, biaya listrik, dan semuanya komponen biaya itu dihitung di situ. Kalau pengendalian produksi, ya ini prosesnya yang kita kendalikan terkait tadi bahan baku, jam produksi, kualitas produk, dan lain-lain. Kemudian pengendalian standar spesifikasi produk. Setelah proses produksi berjalan baik, kalau di pabrik pakan itu kita memproduksi berbagai macam pakan, jenis pakan. Secara spesifik, setiap produk itu juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan ini yang terakhir, bahasan kita tadi juga adalah pengendalian waktu penyerahan produk, delivery control. Ini ya. Kalau kita mau contoh yang lain di kehidupan kita, kalian kan pernah belanja online ya? Nah, saya yakin pernah semuanya belanja online, baik itu di GoShop, online shop seperti Tokped dan lain-lain. Mereka sekarang bersaing itu yang namanya ekspedisi atau pengiriman. Nah, kita kenal beberapa yang sudah lama, misalnya JNE. Sekarang JNE mengalami persaingan yang ketat dengan ekspedisi-ekspedisi yang lain. Kenapa? Yaitu tadi terkait dengan waktu penyerahan produk, biaya. Nah, ini kan jadi faktor-faktor juga gitu loh. JNE 3 hari sampai, ternyata 3 hari nggak sampai. Orang akan mikir, berubah, ganti. Wahana janji 3 hari sampai, harga lebih murah sampai. Ya, itu persaingan seperti itu. Jadi ini juga perlu dikendalikan ya. Ini unsur dalam quality control. Yang pertama ya kontrol itu sendiri gitu loh. Ya enggak? Unsur seperti kontrol dan manajemen harus ada dalam QC. Jadi QC itu harus memiliki proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik. Nah, ini QC itu harus seperti itu, punya proses yang terdefinisi. Makanya Bapak dalam beberapa kesempatan memulai perkuliahan itu dengan definisi, dengan pengertian sesungguhnya seperti apa sih. Sama tadi quality control juga kita bahas. Quality control itu apa sih? Pengendalian mutu itu apa? Ya.
Jadi yang penting dalam unsur dalam quality control yaitu kontrol itu sendiri, ya, pengendalian. Yang kedua, kompetensi. Untuk mengawal kualitas produk agar baik, maka harus ada kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya. Seperti apa? Ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi. Kompetensi ini terkait dengan apa yang dimiliki oleh individu atau karyawan, ya, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lainnya. Kemudian elemen lunak, software ini kalau bahasanya. Kalau di komputer gampang jelasinnya software, tapi kalau di manajemen ya apa sih softwarenya? Yaitu kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan juga hubungan yang berkualitas. Ini softwarenya gitu loh. Ya kan, kalau komputer apa ya program. Nah, ini sama ya. Ini kita ambil contoh produk pangan, bagaimana mutu, proses pengendalian mutu itu terjadi. Di mana? Mulai dari input bahan baku, kemudian proses, kemudian pengolahan, kemudian penyimpanan yang terjadi, dan hasil akhir. Ini contoh prosesnya di produk pangan rata-rata seperti ini. Produk yang lain hampir sama. Kalau dia proses produksi nggak jauh-jauh dari ini ya. Nah ini contoh. Ini silahkan kalian baca sebentar, bisa dilihat. Ciri fisik. Nah ini kan sudah jelas. Cita rasa. Ya, ini nih kalau produk pangan, ya kan? Kalau produk peternakan apa? Ya, silakan kalian cari contohnya sendiri-sendiri. Itu tadi terhadap produk pangan. Nah, ini kalau ini terhadap apa? QC di pasar swalayan. Nah, jadi kalau kita mau masuk Chandra, bagian sayur mayur segala macam, ini ada QC-nya, ada pengendalian mutu, ada petugasnya. Apa? Yaitu disortir berulang-ulang terhadap sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari pemasok sebelum dijual. Sortir, nah, ini nggak masuk, ini tolak, ini masuk, ini tolak. Nah itu terus begitu, pasar swalayan begitu. Misalnya penerimaan diidentifikasi oleh kondisi daun hijau segar, tidak kuning atau coklat, daun tidak berubah, nah, ini syarat-syaratnya ya. Maka yang nggak begitu tolak. Misalnya buah-buahan, tingkat kematangan optimal tidak cacat. Nah, kalau yang tidak masuk kualifikasi tolak. Nah, gampangnya seperti itu gambaran QC di pasar swalayan. Upaya pengendalian mutu dari mana kita mulai? Ya, ini hampir sama. Ini sudah secara garis besar tadi sudah Bapak sampaikan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengendalian produksi, pengemasan, penyimpanan, penanganan produk jadi, pemeriksaan, pengujian selama proses, dan produk akhir, serta yang terakhir keamanan dan tanggung jawab produk. Nah ini startnya dari mana? Ya dari bahan baku, karena kita proses menghasilkan produk. Kalau kita menghasilkan jasa dari mana startnya? Ayo yang bisa jawab silahkan. Ini bagian terakhir sebagai pengantar untuk pertemuan berikutnya. Kalau yang saat ini kita bahas adalah pengendalian mutu atau quality control, minggu depan kita akan membahas penjaminan mutu atau quality assurance. Apa bedanya? Nah, ini kalian silahkan baca apa bedanya ya. Nah, silahkan dibaca apa perbedaan QC dan QA, quality control dan quality assurance. Nah, setelah paham, tolong dituliskan sebagai tugas di responsi.
apa saja perbedaan quality assurance dan quality control, ya. Nanti kita ketemu lagi di responsi. Kurang lebihnya demikian yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.